Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا زدنا علما ورزقنا فهما. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dari Allah. Hingga pagi hari ini Allah memberikan kita kekuatan untuk hadir, kemudian melaksanakan sholat subuh berjamaah, melanjutkan majelis ilmu. Nikmat yang patut kita syukuri kepada Allah. Rasulullah SAW memintakan doa garansi ampunan, keberkahan kepada umatnya yang pagi harinya dalam rangka ketaatan kepada Allah. Allahumma barik li ummati fi buhuriha. Ya Allah, berkahilah umatku yang berpagi-pagi mengerjakan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, tak lupa kita berzikir kepada Allah di pagi hari ini. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan sejenak pembacaan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Sampai mana Mas? Saya lupa sampai mana. Jamaah yang dirahmati Allah, ibadah Rasul. Mohon maaf sebentar. Sampai ke bab salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bab salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya. Oh iya. Jamaah yang dirahmati Allah, salat pada pagi hari ini hadis Ibunda Aisyah tentang salat tahajudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau salat tarawihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah tentang tarawih Rasulullah. Ini dia, mari kita baca. Haddatsana Ishaq bin Musa qala haddatsana Ma'mun qala haddatsana Malik an Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Salamah ibni Abdurrahman annahu akhbarahu annahu sa'ala Aisyah. Jadi ada sahabat yang bertanya kepada Ibunda Aisyah, kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Jadi sahabat ini bertanya bagaimana salat tarawihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Itu jamaah yang dirahmati Allah. Jadi secara spesifik ini berbicara salat tarawih versi Ibunda Aisyah yang beliau ketahui dan beliau lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyazida fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat. Jadi kata Ibunda Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak lebih salat tarawihnya atau salat malamnya di luar bulan Ramadan atau di dalam bulan Ramadan 11 rakaat 11 rakaat saja begitu. Kemudian dilanjutkan oleh Ibunda Aisyah versi beliau atau yang beliau lihat dari Rasulullah, yusalli arba'an begitu. Ternyata salat tarawih beliau model beliau itu 4 rakaat yusalli arba'an. Jadi 4 rakaat bukan 2 rakaat. Yusalli arba'an. Kemudian la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Tetapi kamu jangan tanya, kata Ibunda Aisyah kepada sahabat yang tadi bertanya kepada beliau itu, jangan tanya bagaimana khusyuknya Rasulullah dan bagaimana panjangnya bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, memang dirahmati Allah. Sudah khusyuk kemudian panjang. Tsumma yusalli arba'an. Kemudian berikutnya lagi salat 4 rakaat. La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Dan jangan tanya lagi kamu bagaimana khusyuknya salat Rasulullah itu dan bagaimana panjang bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jemaah. Tsumma yusalli thalathan. Kemudian setelah itu beliau berulang witir 3 rakaat. Qalat Aisyah, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atanamu qabla an tutira? Apakah engkau tidur sebelum engkau melaksanakan salat witir? Kemudian faqala ya Aisyah, inna ainai tanamani wa la yanamu qalbi. Sesungguhnya, jadi mungkin ini jamaah yang dirahmati Allah, pertanyaan Ibunda Aisyah kepada Rasulullah karena mungkin pernah melihat Rasulullah itu sebelum sholat witir itu tidur begitu. Kemudian setelah bangun tidur lalu Rasulullah langsung sholat. Kemudian Ibunda Aisyah, kok Rasulullah tidur begitu dan langsung sholat ketika bangun tidur. Ternyata kata Rasulullah, inna ainayya tanamani wa la yanamu qalbi. Sesungguhnya yang tidur itu hanya mataku saja yang terpejam, tapi
hatiku tidak pernah terpejam dan tertidur jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini khususiyatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang tentu tidak dimiliki oleh umatnya, ya, kekhususan begitu. Jadi mata beliau saja yang terpejam, tapi sebenarnya hati beliau, raga beliau masih connect sempurna kepada ya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah langsung sholat tidak berwudu ketika akan sholat witir. Itu yang didapati oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, mari kita lihat penjelasan para ulama terkait hadis ini. Apakah hadis ini adalah satu-satunya yang menjelaskan tentang sholat tarawihnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, atau ini adalah satu dari banyak hadis yang menjelaskan tentang tarawihnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Jamaah yang dirahmati Allah, sebelumnya tentu kita harus pahami hadis tarawih itu sebenarnya diawali dari hadis yang Rasulullah sholat di malam bulan Ramadan, kemudian sholat, setelah Rasulullah sholat kemudian para sahabat itu mengikuti di belakang Rasulullah SAW. Jadi sholat tarawih kemudian sahabat mengikuti. Kemudian besok harinya Rasulullah sholat lagi, kemudian sahabat mengikuti lebih banyak lagi mengikuti sholat tarawih. Itu awal mula Rasulullah itu mengerjakan sholat tarawih. Kemudian di hari ketiga begitu juga, sahabat Rasulullah sholat tarawih, kemudian sahabat kemudian berbondong-bondong ikut sholat bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian hari keempat pun seperti itu, malam keempat pun seperti itu, Rasulullah sholat tarawih, kemudian sahabat itu semakin banyak yang mengikuti atau ikut sholat bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu awalnya. Kemudian di hari kelima sahabat sudah mengumpul banyak di masjid, tetapi ternyata Rasulullah tidak keluar untuk sholat tarawih. Ditunggu lama, terus ditunggu sampai pertengahan malam, hingga pada akhirnya esok harinya ditanya, wahai Rasulullah, kita sudah nunggu lama tadi malam, kok engkau tidak keluar untuk sholat tarawih lagi bersama kami? Kemudian jawaban Rasulullah SAW begitu, saya sebenarnya mau untuk melakukan atau melanjutkan sholat tarawih di malam yang kelima bersama kalian, tetapi saya takut sholat tarawih ini kemudian diwajibkan kepada kalian. Begitu jemaah yang dirahmati Allah. Artinya ingin Rasulullah itu tetap pada posisinya, sholat tarawih itu ya, ingin dijadikan ibadah sunnah, takut Allah kemudian ya mewajibkan. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, kok mungkin muncul pertanyaan, emang kenapa kalau diwajibkan begitu? Kan sholat tarawih. Ya kembali ke ini lagi jamaah yang dirahmati Allah. Rasulullah itu tidak ingin membebani umatnya. Jadi sholat tarawih itu kan tidak hanya 1 rakaat, 2 rakaat, tapi paling tidak ini ada 11. Begitu, kalau bacaannya panjang-panjang jamaah yang dirahmati Allah, kira-kira akan memberatkan umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kalau pada ternyata akhirnya wajib. Jadi kata para ulama mengomentari hadis yang tadi kami sampaikan, ada 2 paling tidak. Jadi Rasulullah itu khawatir kalau itu nanti menjadi wajib tiba-tiba ketika sholat tarawih itu dilakukan sepanjang Ramadan, kemudian turun ayat ataupun turun hukum dari Allah bahwasanya mengatakan akan kewajiban sholat tarawih tersebut. Itu yang Rasulullah itu ya tak ingin kemudian membebani umatnya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu sholat yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah dalam hadisnya. Ternyata jamaah yang dirahmati Allah, begitu, ada hadis lain yang menjelaskan yang disampaikan oleh jumhur para ulama, begitu. Di sini ditulis, al-jumhuru ala anna salat tarawih 20 rakaat. Siapa itu? Syafi'iyah, Hanafiyah, wa Hanabilah. Begitu. Ternyata ada hadis yang lain juga bahwa Rasulullah itu mengerjakan sholat tarawih 20 rakaat. Begitu yang disampaikan oleh ya, mazhabnya Syafi'iyah, kemudian Hanafiyah, dan juga mazhabnya Hanabilah. Tetapi di dalam mazhab Al-Malikiyah ternyata sholatnya Rasulullah itu tidak 11, ada keterangan juga tidak 20, tetapi sholat tarawihnya Rasulullah sittun wa thalathuna rakaat,
ya. Ternyata 36 rakaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat tarawihnya Rasulullah. Bisa dicoba Mas Heri nanti diusulkan di Masjid Nur Muhammad ya. Bisa dicoba yang 11, bisa dicoba yang 20, bisa dicoba yang 36 rakaat gitu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tarawihnya. Tarawihnya saja begitu. Gimana Pak Haji Naryo? 36 rakaat boleh? Ini baru sholat tarawihnya ya. Kan hadis-hadis sebelumnya ada hadis tentang witirnya Rasulullah 1, 9, 11 atau 13 witirnya saja. Berarti kalau 36 ditambah 13 kan ya lumayan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Akhirnya dari banyaknya hadis yang dikerjakan oleh Rasulullah itu sampai sahabat Umar itu kemudian berkesimpulan. Faqala Umar bin Khattab annahu la hadda li aktsariha wa salatul laili rak'atani tsumma salam. Kemudian akhirnya beliau berkesimpulan bahwa barangkali dari banyaknya versi Rasulullah itu mengerjakan sholat tarawih, kata beliau mungkin sebenarnya sholat tarawih itu tidak ada batasnya berapa rakaatnya. Ya baik dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul memberikan pilihan kepada kita yang 11 oke, 11 sama witirnya, kemudian 20 juga oke, jamaah yang dirahmati Allah, 23 dengan witirnya, kemudian 36 juga oke, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu bacaannya itu panjang-panjang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah, jangan khawatir begitu. Apakah sholat tarawih dengan bacaan yang pendek itu ada dalilnya? Ada, jamaah yang dirahmati Allah. Ada. Saya bacakan sebagai penutup ya. Jadi jangan khawatir bagi yang suka sholat tarawih bacaannya pendek-pendek, tidak selalu panjang Rasulullah bacaannya. Ini dia. Ini kayaknya senang jamaah ini ya. An Aisyah ya, dari Ibunda Aisyah. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ayatin minal Qur'ani laila. Jamaah yang dirahmati Allah. Kata Ibunda Aisyah, Rasulullah itu pernah melaksanakan sholat malam atau sholat tarawih begitu jamaah yang dirahmati Allah. Bacaan ayatnya itu bi ayatin minal Qur'ani laila. Satu rakaat satu ayat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aman ya, satu rakaat satu ayat ya. Jadi kalau misalkan setelah Al-Fatihah begitu kemudian membaca qul huwallahu ahad langsung Allahu akbar ya, itu juga ada dalilnya jamaah yang dirahmati Allah. Cuma secara khusus Ibunda Aisyah apa yang dibaca Rasulullah satu ayat itu ternyata surah Al-Maidah 118 begitu. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim begitu. Jadi ini ayat yang pernah dibaca Rasulullah satu ayat ya, hanya enggak terlalu panjang. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Segitu saja kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian barulah ruku. Itu jamaah yang dirahmati Allah tentang sholat tarawihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dicoba kemudian bisa diamalkan jamaah yang dirahmati Allah, tergantung kesanggupan, bisa panjang ya, bisa pendek ya, bisa jumlah rakaatnya pun juga bisa dipertimbangkan untuk diamalkan karena semuanya ternyata ada landasannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf jamaah yang dirahmati Allah kalau terlalu panjang kajiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.